Mabit yang berarti bermalam, beristirahat, atau berhenti hanya disematkan pada tempat yaitu Musdalifah dan Mina. Di Musdalifah, jamaah disunahkan untuk mengambil batu kerikil sebanyak 49 buah untuk melontar pada hari nahar dan hari tasyrik. Dan tempat ini juga adalah tempat yang ideal untuk melakukan kontemplasi, tafakur, tadabbur, merenung, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan mabit di Mina, yang Mina artinya adalah angan-angan atau harapan, dan di tempat di Mina inilah dulunya tempat para nabi bermunajat, meminta, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mina ini adalah sebuah tempat yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana dengan luas yang tidak begitu besar bisa menampung 2,5 sampai 3 juta jamaah haji di dunia. Oleh karena itu, para jemaah haji yang datang ke sini tidak perlu khawatir tidak kebagian tempat. Walaupun bersempit-sempit, namun tempat tetap ada buat semuanya. Inilah keistimewaan yang diberikan Allah pada Mina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagindo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Saudaraku, pada bagian kelima ini dari manasik haji lansia, kita akan mengupas tentang mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Merupakan kelanjutan yang sudah kita bahas pada bagian keempat, yaitu wukuf di Arafah. Saudaraku, setelah kita wukuf di Arafah, kita akan dievakuasi ke Musdalifah. Kita di Musdalifah itu disebut adalah mabit di Musdalifah, yang artinya berhenti, beristirahat, dan di sana kita akan mempersiapkan diri untuk melakukan kegiatan besok harinya, tanggal 10 Zulhijjah, yaitu untuk persiapan melontar jumrah akabah, yang merupakan sesuatu yang wajib harus kita lakukan pada ritus kegiatan haji secara keseluruhan. Di Musdalifah tersebut kita tidak hanya berhenti atau beristirahat saja, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan seperti disunahkan untuk mencari batu kerikil sebanyak 49 buah yang untuk kita pergunakan nantinya pada hari nahar dan hari tasyrik, yaitu melempar atau melontar jumrah. Yang kedua, kita berhenti dan beristirahat di Musdalifah itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sana kita akan berzikir, berdoa, bermunajat, berkontemplasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keberkahan turun kepada kita. Saudaraku, setelah liwat tengah malam, para jamaah haji akan dievakuasi ke Mina. Di Mina itu kita juga akan mabit, yaitu berhenti, bermalam, beristirahat. Kita tidak hanya berhenti, bermalam, dan beristirahat di Mina, tapi juga kita harus pergunakan waktu-waktu kita
untuk berzikir, bermunajat, berdoa kepada Allah SWT, dan jika bisa membaca Al-Quran selama mabit di Mina. Kegiatan yang paling utama di Mina itu adalah melontar jumrah. Melontar jumrah itu kita lakukan 3 hari berturut-turut. Pertama, tanggal 10 Zulhijjah kita melontar jumrah Aqabah yang disebut dengan hari nahar. Pada hari Tasyrik tanggal 11, 12 Zulhijjah kita melempar lagi. Yang kita lempar adalah 3 jumrah. Yang pertama adalah jumrah ula, yang kedua adalah jumrah wusta, yang ketiga adalah jumrah Aqabah. Dan setelah itu kita akan kembali ke Mekah. Oke saudaraku, sebelum kami memutarkan filmnya, kepada saudaraku yang belum berikan subscribe, kami berharap Anda mau memberikannya. Dan saya berharap juga jangan Anda skip video ini, karena video ini akan memberikan informasi yang utuh. Jika Anda skip berarti ada informasi yang terpotong, dan makanya Anda bisa gagal paham di dalam melihat atau menonton video ini. Oke saudaraku, selamat menonton. Saudaraku, setelah selesai melaksanakan wukuf di Arafah, maka seluruh jamaah akan dibawa ke Musdalifah, tepatnya setelah maghrib. Bagi jamaah rombongan yang berangkat di awal-awal, maka disarankan untuk melaksanakan sholat jamak kasar takhir di Musdalifah. Dan bagi rombongan terakhir, maka disarankan untuk melaksanakan salat jamak kasar maghrib dan isya, yaitu jamak takdim, dilakukan di tenda Arafah. Saudaraku, muncul pertanyaan, buat apa jamaah haji yang selesai wukuf dibawa ke Musdalifah? Jawabannya adalah untuk mabit. Apa itu mabit? Mabit artinya bermalam. Tujuannya adalah untuk memenuhi ketentuan manasik haji. Mabit di Musdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Musdalifah pada tanggal 10 Zulhijjah setelah wukuf di Arafah, dan hukumnya wajib. Mabit di Musdalifah dianggap sah bila jamaah berada di Musdalifah melewati tengah malam. Walau hanya sesaat, dan kita jamaah haji dianjurkan banyak membaca talbiyah, berzikir, istighfar, berdoa, atau membaca Al-Quran. Selama mabit di Musdalifah, para jamaah haji disunahkan untuk mengambil batu lebih kurang 49 butir yang nantinya akan dipergunakan untuk melantar jamrah di Mina. Saudaraku, apa artinya Musdalifah? Musdalifah artinya mendekat atau berkumpul. Kenapa dikatakan demikian? Karena jaraknya sudah dekat dengan Mina, atau karena tempat ini para jamaah haji berkumpul untuk menginap dan beristirahat pada malam 10 Zulhijjah sambil mempersiapkan diri melempar jamarat Aqabah besoknya. Jamaah yang mabit di Musdalifah dengan mengambil kerikil ini bagaikan pasukan atau tentara yang sedang menyiapkan tenaga dan senjata untuk berperang melawan musuh laten manusia, yaitu setan yang terkutuk.
Saudaraku, setelah mabit dan mengambil kerikil di Musdalifah, jamaah haji dievakuasi dengan bus ke Mina. Mina disebut juga Muna, yang artinya angan-angan atau harapan. Di tempat ini dulunya adalah tempat para nabi bermunajat, meminta dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di areal Mina ini adalah lokasi tempat dicurahkannya semua harapan, dan juga Mina dijadikan sebagai tempat menyembelih hewan kurban, dan di sini juga Nabi Ibrahim menyembelih putranya Ismail. Mina ini oleh Allah diberi keistimewaan dan pernah diucapkan oleh Rasulullah bahwa sesungguhnya Mina itu seperti rahim ketika terjadi kehamilan. Daerah ini diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jamaah haji tidak perlu khawatir tidak kebagian tempat di Mina. Mina dengan daerah yang tidak begitu luas dapat menampung jamaah haji dari seluruh dunia berjumlah lebih kurang 2,5 sampai 3 juta jamaah. Mina pada hari-hari biasa lengang dan sepi, namun di hari nahar dan hari tasyrik dipenuhi oleh manusia jamaah haji. Selama di Mina ada 2 kegiatan yang dilakukan oleh jamaah haji. Yang pertama, melontar jamrah Aqabah pada hari nahar atau 10 Dzulhijjah, dan melontar jamrah Ula, Wusta, dan Aqabah pada hari-hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah. Sedangkan kegiatan yang kedua dari jemaah haji itu adalah melakukan mabit, yaitu tinggal dan menginap di Mina selama hari Aimul Tasyrik. Saudaraku, para jemaah haji terutama lansia harus betul-betul memahami kondisi real di Mina, di mana dari tahun ke tahun selalu terjadi masalah ataupun kasus yang dialami oleh para jamaah haji itu sendiri, terutama Indonesia. Di antaranya mungkin barangkali penuhnya atau penuh sesaknya tenda, kurangnya WC, terlambatnya catering, dan jauhnya jarak dari tenda ke tempat melontar jamrah. Dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia lebih kurang 241.000 orang, ibarat kita melayani penduduk satu kabupaten. Maka untuk menghilangkan masalah di atas secara tuntas adalah sesuatu yang mustahil. Mungkin yang bisa dilakukan adalah mengurangi masalah-masalahnya tersebut. Oke saudaraku, jadi kuncinya agar tidak kesal yang dapat mengurangi nilai ibadah haji kita, maka tanamkanlah pada diri masing-masing bahwa kita ke sana adalah untuk beribadah dan bukan untuk bersenang-senang. Yang kedua, tanamkan kesabaran atas apapun yang terjadi. Dan yang ketiga adalah menggalang kerjasama, saling menolong dan saling pengertian, terutama teman satu tenda. Insya Allah kita akan enjoy menjalankan ibadah selama di Mina.